Jadi gimana Pak tanggapan Pak Dodi buat anak-anak yang sekarang itu yang lebih memikirkan tentang percintaannya daripada kayak pembelajarannya, mungkin cari ilmunya, itu gimana? Ya, itu sebenarnya perlu di Kilo Podcast, dedication for your information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast Video edisi ke-15. Nah, di podcast video kali ini kalian bakal ditemenin sama aku, Fania, dan salah satu guru yang ada di SMK Negeri 2 Kediri. Ya, perkenalkan nama saya Dodi Yudo Utomo. Di sini saya mengajar di jurusan Administrasi Perkantoran. Nah, kalian warga SMK Negeri 2 Kediri pasti nggak asing kan sama Pak Dodi ini. Pak Dodi ini mempunyai banyak sekali bakat ya teman-teman yang bisa kita tiru. Contohnya itu adalah menerbitkan beberapa buku, mulai dari buku saku sampai buku pengayaan. Buku saku itu temanya ada banyak ya Pak ya? Ya, Kayak contohnya. Karena Rokok Membunuhmu, Untukmu Saudari Muslimah, sama Perjalanan Menuju Masjid, dan masih banyak lagi ya Pak ya. Sama ada buku pengayaan yang juga diterbitkan oleh Pak Dodi, yaitu Bijak Berteknologi, Inspiring Life, dan lain-lain gitu ya Pak. Ya. Aku mau tanya nih Pak, gimana sih Pak Dodi bisa kepikiran buat menerbitkan buku-buku itu semua? Ya, jadi saya cerita dari awal ya. Jadi kenapa saya suka menerbitkan buku? Karena saya suka membaca pertama, suka membaca, dan setelah itu apa yang saya baca itu saya rangkum, dan daripada nanti Itu kan Pak. orang lain, maka saya terbitkan buku itu ya. Dan kesukaan membaca itu juga dari kecil, juga dari keluarga besar, dan jadi yang paling kecil dari eyang saya itu juga penulis buku, namanya John Transfield ya, gitu. Sehingga dari itulah mungkin bakat itu mungkin menurut seperti itu. Jadi udah dari lingkungannya Iya. Pak Dodi ya? Iya. Oke. Terus apa sih Pak yang harus dilakuin buat menerbitkan buku-buku itu? Oke, yang pertama jelas untuk menerbitkan buku kita harus suka baca dulu. Ya. Terus setelah itu kita susun apa yang dari kita baca itu. Ya. Termasuk dari kemampuan berliterasi yang sekarang sudah mulai digerakkan oleh pemerintah. Ya. Jadi apa yang kita baca kita susun menjadi satu tema yang sama misalkan. Ya. Lalu setelah itu kita gandeng penerbit kalau kita tidak bisa menerbitkan buku sendiri, tapi kalau bisa ya kita terbitkan sendiri kan lebih mudah, karena kalau kita gandeng penerbit harus ISBN, itu yang mahal terkadang gitu. Sehingga buku-buku yang tadi Mbak Fania sebutkan tadi itu beberapa saya terbitkan sendiri tanpa ISBN memang, dan tidak saya perjualbelikan gitu, saya bagikan secara gratis waktu itu ya. Karena saya sendiri kurang pede dengan tulisan saya, tapi saya pengen tulisan saya dibaca, sehingga saya bagikan gratis kepada siapapun yang mau baca, seperti itu. Tapi pernah nggak Pak ada kepikiran kayak mau memperjualbelikan buku itu? Pernah juga saya promosi, teman ya, karena mungkin lingkungan teman-teman itu kurang ada yang dengan buku, terutama buku umum juga, sehingga ya nggak ada yang beli gitu ya. Dan harga ISBN saja sudah itu mahal, sehingga kalaupun diterbitkan harus paling tidak minimal kita impas ya dengan apa yang kita keluarkan sebenarnya. Cuman kalau impas seperti itu ya kita nggak bermodal kan gitu ya. Jadi ya sebenarnya bagikan saja lah biar banyak yang baca, dan ternyata itu ngefek. banyak yang baca ya. Terus untuk menerbitkan buku-buku itu perlu nggak Pak wawasan yang luas mungkin? Oke. Jadi untuk membuat sebuah buku, tadi belum kita bikin terbit dulu ya. Untuk membuat sebuah buku itu tentu yang pertama wawasan yang luas. Baik itu buku fiksi, baik itu buku non fiksi maupun buku fiksi. Non fiksi buku yang mungkin kita tata dengan sumber bacaan, sumber referensi yang banyak, seperti mungkin dari buku, dari koran, dari internet. Nah, itu buku non fiksi. Ya seperti buku saya, Eksistensi Buku di Era Globalisasi. Ya,
Pak Dodi itu bisa nggak sih Pak, anak-anak yang sekarang kayak saya nih contohnya itu bisa nggak menerbitkan buku kayak Pak Dodi gitu? Bisa, kan sekarang apalagi zamannya kalian itu kan ada apa? Wattpad. Iya. Ada apa lagi selain Wattpad? Yang saya hafal Mungkin cuma Wattpad sih. Fazio apa ya? Vizio itu loh Pak kayaknya. Ya, intinya media sosial media yang banyak tentang buku. Ya ada Wattpad, ada apapun di situ. Ya. Bisa juga sebenarnya kamu nulisnya di Instagram. Bisa juga kamu nulisnya di Twitter. Oh iya, Twitter juga Nah, bisa itu. itu kan banyak mereka yang akhirnya dari kumpulan-kumpulan Twitter itu dijadikan satu buku. Saya ambil contoh semisal Boy Chandra, semisal Versa Besari, misalnya begitu kan. Terkadang apa yang dia tulis itu dari kumpulan-kumpulan yang dia ketik singkat di Twitter dan akhirnya dikumpulkan jadi satu buku. Seperti juga mungkin bukunya Joseph Batauna, itu juga mereka nulisnya di Twitter akhirnya jadi satu buku. Nah, kalian pun juga bisa seperti itu ya, tentang keadaan-keadaan yang relate sehari-hari kamu tulis di situ ya, lalu setelah itu kamu kumpulkan jadi satu ya, jadi satu buku bisa begitu. Oke. Tapi pernah nggak Pak Dodi bikin buku itu yang relate sama kehidupan Pak Dodi? Masih dalam bentuk tulisan di Google Dokumen sih. Oh, Ya, masih proses gitu masih ya Pak proses, ya? masih proses. Memang Oke. entah nanti saya harus gandeng siapa yang bisa jadi ISBN gitu, karena apalagi kalau kita sekarang berprofesi sebagai pendidik tentu dibutuhkan buku yang diakui ya, salah satunya agar buku kita diakui dan kita juga nama kita diakui itu harus beri ISBN minimalnya begitu. Nah itu yang perlu dari gandeng. Oke, buat ngomong yang tadi tuh Pak, yang kalau seumuran saya mau nerbitin buku itu kemungkinan besar bisa nggak ya Pak? Soalnya kan yang dari saya lihat anak-anak sekarang itu kan lebih condong ke dunia percintaannya gitu loh Pak, daripada kayak belajar, kayak nyari ilmu gitu kayak kurang gitu. Ya bisa juga sih, karena buku-buku tentang percintaan juga sangat banyak ya. Apalagi kalau usia kalian itu biasanya daya imajinasinya itu tinggi. Ya kalian bisa nulis aja buku-buku tentang novel. Nah, novel ya itu. Ya jadi kayak novel. Ya, novel itu ya dari imajinasi, atau terkadang juga novel itu dari hal-hal yang relate dengan keadaan terus ditambahin bumbu-bumbu sedikit. Nah, seperti atau mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari satu bab ke bab yang lainnya. Terkadang bisa novel itu satu cerita yang utuh tidak bersambung, ada juga yang tidak bersambung. Dia bisa baca dari manapun itu. Tapi di dalam satu bab itu nanti ada hal yang bisa diambil ya. Ya jelas wawasan itu perlu. Imajinasi juga perlu. Imajinasi bisa dilihat dari selain membaca, atau mungkin kalau zaman kita dulu itu banyak komik. Tahu komik ya? Komik. Ya, iya. oke. Komik dulu kan masih berbentuk ya buku fisik ya. Kalau sekarang kamu bisa bacanya di apa? Manga itu ya. Iya, Ya itu seperti itu ya. Sama seperti itu. Jadi dari imajinasi yang banyak. Dan zaman kita dulu zaman yang nggak semudah sekarang, sehingga kita untuk berimajinasi itu bisa lebih kaya. Sekarang kan karena sudah terlalu banyak kemudahan, imajinasi kita kurang. Jadi tergantung itu ya Pak, dari pikiran masing-masing orang ya. Iya. Bisa mengembangkan mengembangkan atau tidaknya. Ya itu. Jadi gimana Pak tanggapan Pak Dodi buat anak-anak yang sekarang itu yang lebih memikirkan tentang percintaannya daripada kayak pembelajarannya, mungkin cari ilmunya, itu gimana? Ya, itu sebenarnya perlu dibikin kuesioner apakah semua, atau dibikin angket apakah semuanya memikirkan seperti itu. Tapi memang ya namanya tiap generasi itu punya fokus yang berbeda. Ya, apalagi masa kalian itu masa biru, masa yang indah, ya masa yang bersemi, ya kan? Yeah. Seperti itu. Tentu ya kita harus menjaga bunga yang sedang bersemi tadi untuk terus bersemi dengan sempurna. Ya, tidak gugur atau rontok di tengah berkembangnya bunga tersebut. Ya, namanya masa muda, wajar ya jika hal-hal emosional itu lebih menonjol. Salah satunya mungkin perasaan cinta, ya perasaan senang, perasaan suka dengan mungkin lawan jenis, ya atau mungkin suka atau cinta
17. Oke. Ibarat penggaris ya, mungkin penggaris 30 cm. Ya. Usia saya sekarang itu mungkin di angka 15 atau 20 cm. Iya. Sehingga untuk ke 30 cm itu sangat sedikit. Sedangkan usia Mbak Fania ya itu dia ibaratkan kalau sebuah penggaris mungkin masih ke 8 atau 10 cm umur tersebut. Sehingga untuk mencapai ke 30 itu masih sangat panjang. Nah, kita perlu menjaga itu ya. Karena kita diberikan akal ya oleh Allah, maka kita harus memikirkan bagaimana saya mencapai angka 30 ini dengan selamat sentosa ke depan pintu gerbang kemerdekaan ya. Gitu. Artinya selamat sampai ke 30 itu tidak terseok, tidak terpleset, enggak jatuh apalagi sampai tumbang sebelum ke angka 30 tersebut. Nah, jadi utamanya adalah di waktu atau usia yang kita miliki. Oke. Jadi pernah beli Netflix? Nggak pernah sih Pak kalau saya. Berapa kira-kira harga Netflix? Mungkin kebanyakan kayak 30.000 per bulan. Per bulan. Oke. Jadi sebenarnya harganya bukan 30 itu. Harganya Netflix adalah waktu yang dia beli ke kita. 30.000 satu bulan itu kamu bisa menghabiskan beberapa macam film. Film yang langsung habis ataupun berseries, apalagi yang anak sekarang suka Korea. Ya. Iya. Maka yang dibeli Netflix kan sebenarnya bukan uang kalian yang 30.000, tapi waktu yang dibeli dari kalian yang kamu habiskan sepanjang itu untuk melihat Netflix. Oke. Minuman berkarbonasi harganya berapa kira-kira? Berapa ya? Kurang tahu sih Pak kalau itu. Oh ya, agak tahu ya minuman karbonasi, saya nggak mau nyebut merek ya. Itu Iya. harganya mungkin murah, 3.000, 5.000 ya. Oh iya. Oke. Dia sebenarnya nggak harganya nggak seperti itu. Dia membeli kesehatan kita nantinya. Kalau kita sering minum seperti itu, kesehatan kita lama-lama akan menurun. Oke. Oke. Sosial media bayar nggak? Ada yang bayar, ada yang enggak kan Pak? Rata-rata. Bayar. Rata-rata bayar. Iya. Sosial media Instagram bayar. Oh kalau itu enggak. Ya. Trip, Trip enggak. X, Enggak. enggak. Maka perhatikanlah ada cost yang tersembunyi di situ. Jadi setiap barang yang gratis, produknya adalah kita. Waktu yang dibeli ke kita, fokus yang dibeli ke kita. Ya. Bisa perhatikan ketika kita turun dari kendaraan parkir sekolah, yang dilihat apa? Handphone. Istirahat, apa yang dilihat? Handphone. Dia ngapain di handphone? Sosial media. Itulah yang dibeli oleh mereka dari kita. Ya maka mumpung masih muda, maka waktu dan tenaga ini ada. Meskipun finansial kita masih belum ya, tapi manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Ya. Karena kalau sudah dewasa, mungkin nanti Mbak Fania sudah bekerja, lulus SMA, SMK ini ya, finansial mungkin ada, bisa beli apa-apa. Tapi waktu dan energi kita yang sudah terbuang sia-sia seperti itu. Gitu. Jadi harus benar-benar manfaatin dengan bagus ya Pak. Kayak Ya. masa muda ini harus banyak-banyak cari ilmu Ya. buat mempersiapin masa depan. Iya, seperti ini sekarang Mbak Fania memanfaatkannya dengan podcast ya. Anak-anak yang ikut ekstra seperti ini bagus sekali memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Gitu. Terus gimana sih Pak, kayak Pak Dodi melihat nggak ada perubahan dalam generasi Pak Dodi ke generasi yang sekarang gitu? Oke, jadi diperhatikan ada 4 siklus yang itu terus berputar. Ya. Masa sulit, ya. Di masa-masa sulit itu akan membentuk orang-orang yang kuat. Kuat mentalnya, kuat fisiknya, ya. Ya macam-macam lah kekuatan itu. Nah, nanti orang-orang yang kuat akan membentuk masa-masa yang mudah. Artinya mudah dalam mencari sesuatu, mudah mungkin bekerja karena dia sudah kuat, fisiknya kuat, bekerja sebagai kuli misalkan, itu seperti itu. Ya, uang ada, kuat finansialnya, bisa bekerja, bisa bikin perusahaan misalkan, itu masa yang sulit bisa membentuk orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat akan membentuk masa-masa yang mudah. Nah, masa-masa yang mudah itu akan membentuk orang-orang yang lemah
tapi itu tadi sering mati lampu. Tapi ketika mati lampu kita nggak bingung mbak ngapain sambil menunggu lampu nyala, itu nggak bingung, nggak bisa. Terus juga nggak, kita mau ke depan di padang rembulan ngobrol dengan tetangga kita, ngobrol dengan teman kita, atau main sepak bola di situ ya. Ketika hujan kita di depan melihat hujan begitu. Makanya kan mbak lihat quote-quote yang related dengan keadaan itu orang-orang yang zaman dulu seringnya gitu, seringnya begitu ya. Karena 1%-nya genangan, 99%-nya kenangan kan gitu ya, seperti itu. Meskipun juga genangan juga sebenarnya ya. Jadi benar-benar beda ya Pak sama Iya. yang sekarang itu. Kayak sekarang kan mati lampu bentar gitu udah bingung. Bingungnya udah. Iya. Contoh di sekolah ya, mati lampu bentar minta pulang ya kan, mati lampu bentar minta pulang. Kita enggak, kita mati lampu enggak, mati lampu tetap belajar ya. Bukan cuma guru matematika aja yang tetap masuk di kala situasi apapun, guru semuanya masuk itu dulu. Oke. Ya. Terus sekarang kan juga banyak kayak yang menghabiskan waktunya sama handphonenya daripada Oke. sama yang Ya, sebenarnya itu nggak tercela juga dengan handphone, asalkan dengan kebaikan. Itu artinya ada dimanfaatkan dengan sebaik mungkin tadi. Seperti misalkan orang mau menjadi make up artis ya, Iya. ya. Itu kan belajarnya di mana, di YouTube. Bisa seperti itu. Maka boleh dia nanti menerapkannya ke adiknya mungkin ya, ke boneka mungkin awal-awal, terus diunggah ke Instagram jadi bisnis. Ya, bisa jadi seperti itu. Baik Pak, saya juga mau tanya lagi. Saya kan masih bingung nih
bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman lainnya. Ya, oke. Jadi ya banyak ya sebenarnya. Kita yang pertama sebenarnya perlu berkomunikasi benar di dunia nyata. Kita kan rata-rata berkomunikasinya di dunia maya. Ya. Coba lihat nanti pas istirahat berjejer ya kan. Ya. Tapi dengan gawainya masing-masing. Sama, berjalan searah tapi tidak sejalan. Ya kan? Seperti Iya. itu. Oke. Sama seperti kita bersuah foto berdua begitu. Tapi hati kita terpecah-pecah. Karena apa? Ya karena kita nggak sering berkomunikasi di dunia nyata. Ya. Dulu kita nggak seperti itu. Mungkin kalau sekarang mereka bungkerengan gitu ya istilah Jawanya. Tapi kalau foto mereka gaya bersaudara, tapi hasilnya masih mau gimana? Karena kurangnya komunikasi di dunia. Jadi perlu kita sejenak meninggalkan handphone kita ketika mungkin sedang mengantri. Cobalah kita ngobrol ke depan, orang depan kita atau belakang kita, basa-basi sedikit. Sebenarnya itu perlu. Terus jangan takut gagal, berani ambil resiko. Ya. Dan yang terpenting sebenarnya adalah soft skill yang harus kita punya. Soft skill diantaranya tanggung jawab, ada tugas segera dikerjakan, gitu ya. Terus ada empati, yang menolong sesama, ada kejujuran di situ, ya. Ada kerja keras dan terutama mental yang baik, gak gampang baperan sekali. Iya. Itu yang perlu. Itu yang harus bisa kalian ambil di masa-masa kita. Jadi komunikasi di dunia nyata itu benar-benar penting ya Pak, Iya. daripada komunikasi di Oke. Sering dengarkan kicauan burung di mana? hutan. Pernah di hutan? Sering mendengar langsung? Iya. Nah, itu seperti itu harusnya, bukan melewat nada dering handphone. Nah, itu harusnya yang sering dengar. Merojak air terjun itu juga sering Iya. dengar begitu. Ada kepekaan di situ. Ya. Nah, saya juga mau tanya nih Pak, kan kebanyakan ini kan banyak yang bilang itu relasi itu penting. Itu emang benar sepenting itu kah atau gimana? Oke. Jadi relasi itu sangat penting ya. Terutama relasi yang baik bisa menjadi pendukung yang kuat ya, dalam segala aspek kehidupan kita, baik secara profesional maupun personal. Saya tanya, di Instagram atau sosial medianya Mbak Fani ada berapa? Mungkin Teman. sekitar 500. Ya, semuanya kenal? Enggak. Kalau kita dulu 100 orang itu kita harus kenal semuanya, nama teman-temannya kita kenal ya, bahkan orang zaman dulu ya, contoh ibu saya itu kenal, nggak cuma kenal dengan bu ini tapi tahu nama anaknya, kerja di mana, anaknya ada berapa, itu seperti itu relasi penting di situ. Makanya orang-orang zaman dulu itu ketika mungkin nanti pas hari raya kita lihat saja di situ akan banyak baliho isinya reuni tahun sekian, itu yang datang banyak. Kita bahas reuni cuma bahas tok wacana. Kenapa? Iya. Karena relasi kita di dunia maya sudah menyita waktu kita, sehingga nggak penting, kamu sudah teman saya sampai dulu, nggak perlu saya kenalan sama kamu lagi. Nah, itu yang harusnya dikikis sebenarnya. Ya. Kalau orang zaman dulu benar-benar menyempatkan waktu meskipun dari jauh, dia akan datang ke reuni tadi sekedar ingin ketemu dengan teman-temannya zaman dulu, karena kayak ada relasi yang bisa saling nyambung. Iya, mengenal lagi iya, gitu. saling nyambung karena dunia ini ternyata sempit banget. Jadi kita kemana terkadang kita kenal dengan oh ini temannya ini ternyata Iya. seperti itu. Itu pentingnya di situ. Sama seperti contoh ada tetangga 5 rumah lah, kita harus tahu nama itu sehingga kalau ada gojek misalkan datang, nama Pak ini mana ya, kita harus tahu, nggak usah tanya ke orang tua kita. Iya. Itu namanya pentingnya relasi di situ. Nanti kalau Mbak Fania PKL ya, itu perlu mengenal mereka yang di situ. Biar gampang juga gitu. Iya, ya, nanti Pak. kalau cari kerjaan atau mungkin ternyata berjodoh, siapa tahu dengan putranya. Ya, siapa tahu, kita nggak tahu. Ya, itu Iya. bisa jadi. Ya. Oke. Terus gimana Pak sarannya Pak Dodi atau mungkin pesannya Pak Dodi buat teman-teman yang masih muda kayak saya gitu, apa pesannya buat Saya masih muda juga. Gitu. Ya. Jadi pesannya satu, harus ada relasi. Dua, pentingkan soft skillnya tadi, nggak cuma hard skill. Hard skill kan saya kira sudah sangat mumpuni. Iya. Ngedit video di CapCut, wah cepet banget. Iya. Bikin video bahasa Jawa misalkan 10 menit, cepet itu. Ya, kalau dikerjakan bener loh ya, Iya. itu cepet. Ya, tapi soft skill sekali lebih penting di situ. Ya, kita tidak gampang emosian, misalkan itu soft skill. Kita jujur di situ, itu soft skill. Itu post
Dan semoga di video kali ini Sobat Bio bisa mendapatkan